di antara sidang-sidang Bapak Ibu itu adalah dewan terhormat. Ternyata di hari ini tidak terhormat. Karena suara yang mereka naikkan di hari ini, mereka kecewa sekali dengan perbuatan daripada saudara-saudara. Saudara bukan mati. Kami tidak mau dibilang sekelompok orang. Kami tahu kondisi rakyat di Biak Numfor ini. Dan kami tidak mau dibilang sekelompok orang. Belum apa-apa tadi media sudah bilang sekelompok orang yang penolakan DOP di Biak Numfor. Guys, berjumpa lagi dengan saya di YouTube Kanal Channel. Sekarang saya berada di depan kantor DPRD. Hari ini saya kebetulan saya diizinkan masuk di lingkungan kantor DPRD karena hari ini ada demonstrasi masyarakat dan mahasiswa untuk menolak DLP. Guys, kita akan lihat orasi masyarakat atau mahasiswa yang ada. Oke, lanjut. Masuk apa yang ada di Biak Numfor. Hidup! Hari ini datang bukan mau main-main. Ini suara aspirasi dari masyarakat yang sudah kami dengar bosan. Terlebih kami dari Napa dan terlebih kami dari Suwandiwe. Bapak dengan mama, kakak, dorang yang ada di kantor Intab juga yang ada di kantor Bupati. Yang paling bikin kita tidak percaya kamu sekarang itu kita pu jalan. Kita pu jalan ini sudah berpuluh tahun dia rusak. Kenapa tidak ada intervensi ataupun kebijakan ataupun dari DPR dengan Pemda di tingkat atas? Ini ada apa? Kami masyarakat yang korban. Kita tidak perlu kami kepentingan politik di dalam. Kami perlu kami sejahtera supaya jangan datang begini. Betulkah tidak? Betulkah tidak? Kami dibungkam dalam semua sisi. Itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Sampai di Makassar jatuh. Niat Pemda dengan lembaga pimpinan dari lembaga legislatif ini untuk mengejar DOP PKPU itu apa? Sedangkan itu dilarang dalam undang-undang. Pemda tidak punya hak untuk urus daerah pemekaran, urus pembangunan, urus daerah, urus masyarakat. Semua ini kepentingan politik yang menjadi korban masyarakat. Kami masyarakat jadi korban. Korban dari semua sisi seperti yang tadi saya sudah bilang. Hak kami untuk mendapatkan pendidikan yang baik tidak didukung dengan fasilitas dan tenaga pengajar yang baik. Hak kami untuk mendapatkan tunjangan kesehatan wilayah distrik kampung-kampung kami tidak difasilitasi dengan gedung yang baik, tenaga dokter, perawat, dan obat-obatan yang baik. Infrastruktur jalan tidak diperhatikan. Kami khusus di Biak Barat dan Suwandiwe itu ada banyak pengusaha-pengusaha yang tadi malam dan pagi ini diintervensi untuk jangan melibatkan diri masuk ke dalam lingkaran yang hari ini datang ini, lingkaran masyarakat ini. Tadi mereka sudah kasih tahu bahwa kami sudah dilarang. Mereka ini adalah potensi-potensi yang bisa Pemda dan DPR manfaatkan pakai untuk membangun daerah ini. Terlebih kami yang ada di Biak Barat dan Suwandiwe. Kenapa mereka juga dibungkam? Hak mereka dibungkam, ditutupi-tutupi, dibatasi. Kami tidak mau dengar lagi pemerintah bicara Papua Merdeka. Masa masyarakat tidak bicara Papua Merdeka baru pemerintah bicara Papua Merdeka? Saya tidak bilang lucu dari saya sendiri, masyarakat yang bilang lucu.
Masyarakat yang bilang lucu. Masyarakat yang bilang lucu. Satra bilang lucu. Saya ini cuma sampaikan apa yang masyarakat bicara masuk sapu telinga ini. Masyarakat yang bilang lucu. Masa masyarakat para berontak minta Papua Merdeka baru kamu yang ada di lembaga legislatif dan eksekutif pihak ini berani sekali bicara Papua Merdeka. Itu tujuannya apa? Supaya PKPU ini terjawab. Tidak bisa kalau masyarakat tidak menginginkan itu, karena itu bukan aspirasi kami. Kalau mau barang ini terwujud, datang, gandeng kami, bawa pinang, rokok, duduk, bicara, kasih tahu baik-baik ke depan, barang besar ini datang itu nanti dia begini, di tangan sebelah ini tahan yang ini, di tangan sebelah ini tengah yang ini, supaya kami mengerti dan kami kasih restu. Kalau tidak, tidak. Jangan bikin kebijakan di atas-atas. Sepakat? 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 Dop PKPU! Masyarakat biak harus hidup, harus taat, aktif. Kita sekarang harus Pemda, harus DPR, harus pihak keamanan buka pintu demokrasi itu untuk kami masyarakat. Tepuk tangan. Buka pintu demokrasi. Semua media yang ada di Biak Numfor jangan dikendalikan. Tulisan-tulisan yang ada di depan kita sama-sama ini, kami harap supaya yang menjadi aspirasi yang kami bawa hari ini semua itu menjadi perhatian. Semua menjadi perhatian. Kenapa bilang semua menjadi perhatian? Karena ini masalah utama, bukan masalah pemekaran. Ayo kakak, terima kasih. Tolong tidak selalu datang bikin ribut kantor ini. Show. Kami sangat menyesal bagian keamanan yang tadi di Polsek Biak Barat, Bapak Baransani dan jajaran, mereka menghalangi kami. Tapi terima kasih karena kami sudah dapat keringanan untuk dijalankan. Terima kasih banyak. Kami harap nanti bagian ini dievaluasi karena izin sudah sah, baru kenapa kami dihalangi tadi. Kami harap pihak keamanan untuk evaluasi bagian ini, tetapi juga intervensi dari pihak DPR yang mewakili kami juga Pemda supaya. Yang terhormat bawa ke ketua DPRD satu. Sebelum itu kita kasih kesempatan untuk perempuan dulu. Masa mau laki-laki saja? Harus perempuan dulu Perempuan juga harus bersuara untuk kaum tak bersuara bagi perempuan. Baik, waktu dan tepat kami persilakan. Siapa? Bicara depan. Mari, ini dari perwakilan apa? Ibu Wilmina Kapitarau. Baik. Saya katakan DOB. DOB. Baik. Ini DPR adalah rumah aspirasi untuk masyarakat. Yang tadi saya lihat pertama kita dihalang-halangi. Kemudian dari Biak Utara, Biak Barat, sampai dengan Biak Timur. Ini adalah demokrasi. Kita berhak untuk menyuarakan suara kita kepada DPR. DPR adalah rumah kita untuk mendengarkan semua aspirasi yang kita sampaikan. DPR! Kita seperti tadi teman-teman sudah sampaikan bahwa untuk Kabupaten Biak Numfor sendiri belum diperhatikan secara baik. Bagaimana dengan mau buat DOB lagi? Daerah
Otonomi baru. Otonomi baru untuk pemekaran. Sedangkan Kabupaten Biak Numfor saja masih terbengkalai. Masih terbengkalai. Banyak sekali yang kita pilih untuk jadi anggota dewan, tapi mereka tidak menyuarakan aspirasi dari kita kepada pemerintah pusat. Malahan mereka bekerja sama untuk melakukan intimidasi kepada masyarakat untuk tetap bungkam. Dan itu sudah terjadi kepada teman saya, Kakak Jola Walata. Hal ini betul-betul terjadi dan tidak ada pembelaan sama sekali. Saya mau sampaikan untuk Ibu. Saya mau sampaikan juga buat Ibu Milka yang terhormat. Saya berbicara di OB tapi saya singgung sedikit. Saya singgung sedikit mengenai hal yang pernah terjadi di Biak Utara. Ibu Milka tidak turun dan dengar aspirasi dari masyarakat di Kampung Korem. Sama sekali tidak dengar. Tetap dia di dalam mobil. Kemudian kami menyuarakan hati kami kepada beliau, tapi beliau tidak turun untuk dengar. Malahan beliau pulang ke kota dan mereka menyetujui adanya pembangunan satelit di Kabupaten Biak Numfor terkhusus di Kampung Marbon. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan kepada anggota DPR. Tolong jangan sampai pada pemilihan kami dicari-cari seperti Mambare, show mo favemo karena di sini umran upayangmu. Anak di Sebato, ada mahasiswa. Terima kasih banyak sudah bisa sampaikan aspirasi secara baik. Baik, Bapak Ibu dari Dewan yang saya mau bilang tidak terhormat karena ini rakyat. Kalau di antara sidang-sidang Bapak Ibu itu adalah Dewan terhormat. Ternyata di hari ini tidak terhormat. Karena suara yang mereka naikkan di hari ini, mereka kecewa sekali dengan perbuatan daripada saudara-saudara. Saudara bukan pengatur itu. Kenapa ikut hadir ke sana? Dengar rakyat dulu. takutnya apa? Ini yang kami rasa kurang bagus di hadapan kita. Kita tidak bermartabat betul. Anak-anak pihak yang menjadi pejabat ini. Pak Hapote. Kalian maunya apa ini? Memarja mau bro? Hati dari perempuan pun juga sama, tidak punya hati nurani. Berbicara. Suara mereka ini harus kita dengar. Tidak bisa bawa inisiatif sendiri-sendiri. Tadi adik-adik ini sudah jelaskan panjang lebar aturan. Kalian yang duduk di dalam harus banyak baca aturan. Betul. Tidak boleh main-main. Bukan masuk untuk duduk jadi bunga dan terima gaji. Bagian ini dari awal pemilihan itu saya sudah sampaikan berulang-ulang. Harus orang berbobot duduk di dalam. Sudah sampai saya sudah kecewa sekali. Tidak berkualitas. Sampai pecah belah gereja, pecah belah anak. Itu maksudnya apa? Bikin ada tandingan. Mana ibu ketua itu? Kalian memang terlalu, keterlaluan. Bisa-bisa. Yang hanya kami miliki hanya iman percaya. Gereja tidak boleh dihancurkan. Ada tidak boleh dihancurkan. Kami miliki cuma itu. Mana ISRTB itu? Saya mau bilang kalian memang terlalu. Dua anak dengar ini hari ini. Kalau besok satu di antara kalian jatuh, itu Tuhan yang berbicara. Tidak boleh begitu. Kamu tanya rakyat, tanya pimpinan adatnya. Kemarin duduk di sini tuh bawa diri sendiri. Apa itu? Sudah keterlaluan Anda. Jangan koreksi saya. Tidak perlu. Diam dan dengar. Diam dan dengar. Diam dan dengar.
Diam dan dengar. Diam dan dengar. Kalau bicara tinggi lagi, sampai aku akan kembali ke Diam dan dengar. Anda punya hak bicara. Anda belum punya hak bicara. Diam dan dengar. Harus kuat untuk dengar. Anda belum punya waktu untuk bicara. Diam dan dengar. Kalau koreksi, saya tenang dulu. Tepuk tangan. Kembali dan sidang, jadi tahu akal bagaimana jawab aspirasi ini. Oke, yang lain diam. Karena aspirasi mereka ini sangat penting dan menentukan kehidupan mereka. Saya ini emosi karena saat tersinggung dalam bawa mananur bodyguard. Dari mana itu? Malu. Dapat atas nama lembaga. Tidak tahu malu. Jadi saya mau sampaikan ini supaya kalian dengar semua, rakyat dengar semua. Siapa di antara para orang tua yang kerja baik di atas tanah ini akan lihat tanda heran yang sama. Amin. Saudara sekalian, tadi saya tidak hormat karena saya sudah awal saya bilang tidak terhormat. Bapak Andi ingat, saudara yang selalu bicara di radio, saya ikuti. Tidak boleh bicara atas nama rakyat begitu. Itu suara dari mana saudara bawa? Benar. Saya pikir itu saya kembali ke rakyat. Rakyat tidak boleh bikin gerakan terlalu berlebihan. Karena kita sudah masuk kepada lembaga ini. Tuhan Allah yang punya langit, bumi, dan di bawah bumi, dan pemilik surga. Dia tahu apa tujuan rakyat ke sini. Terima kasih kita berikan kesempatan untuk Pak Dewan. Sebelum saya bicara, ya, jadi saya perlu sampaikan bahwa kehadiran Bapak, Ibu, saudara dan adik-adik sekalian sebagai wakil dan kami terima, dan saya secara pribadi berkomitmen untuk mendengar aspirasi. Saya minta maaf, saya ini seorang guru, background saya seorang guru. Saya ajar murid kalau diam di kelas, saya keluar pergi. Saya maunya ada yang tantang saya. Saya maunya ada murid yang pertanyaan macam-macam ke saya. Itu baru saya bilang murid itu cerdas. Dan dari pertanyaan itu ada dua hal. Pertama, saya koreksi gaya mengajar saya. Yang kedua, saya tahu bahwa mereka memahami apa yang saya ajarkan. Oleh karena itu saya katakan bahwa negara sudah menyiapkan fasilitas. Adalah rakyat menyampaikan pendapat kalau ada hal yang kurang berkenan. Karena negara ada untuk rakyat. Oleh karena itu tidak ada alasan apapun untuk menolak rakyat itu menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Undang-undang menyatakan bahwa kalau mau sampaikan pernyataan tertib dan lain sebagainya, ajukan surat dan polisian harus berikan izin. Kalau dianalisa bahwa akan berbahaya dan lain sebagainya, ya itu tugas polisi. Tetapi tugas saya adalah menerima rakyat untuk saya dengarkan aspirasi. Di kertas ini saya sangat menyampaikan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sudah ada banyak masukan saya catat di sini. Terutama yang berkaitan dengan tugas kami sebagai wakil rakyat.
itu saya sangat hargai. Saya ibaratkan kami ini ada di dalam kaca dan seperti ikan di dalam aquarium. Rakyat sendiri yang menilai gerak-gerik dari ikan di dalam akuarium. Mana ikan yang jinak, mana ikan yang rewel-rewel, mana ikan yang mengerti, mana ikan yang tidak mengerti, mana ikan yang mau makan umpan, mana yang tidak mau makan umpan. Ya, jadi ini gambaran yang saya sampaikan. Yang kedua, pernyataan Anda saya sudah tulis dan kita akan paripurnakan dulu sesuai aspirasi tadi. Apa yang tadi Anda sampaikan saya renungkan dan saya ya pada sisi lain menyesali diri bahwa tidak mungkin satu orang lawan sekian ratus orang. Tidak mungkin satu orang memaksakan kehendak untuk sekian banyak orang. Pengertian harus dalam satu kesepakatan. Sistem di DPRD adalah harus saya minta izin dari pimpinan-pimpinan fraksi dan komisi. Setelah itu barulah saya laksanakan paripurna. Karena itu mekanisme ini akan saya tempuh. Sebentar saya bikin nota supaya pimpinan fraksi kumpul, termasuk pimpinan-pimpinan komisi terhadap usulan dan aspirasi Anda, sehingga akan kita bawa kepada paripurna. Setelah itu paripurna juga akan menentukan aspirasi Anda untuk kita bawa ke Jakarta sesuai dengan aspirasi Anda. Jadi saya kira mungkin ini yang saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal tertentu yang kurang menyenangkan. Saya pikir ya biasa di sekolah bilang ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu dalam pengertian ini saya menerima adik-adik, bapak-bapak, karena saya rasakan pada diri saya kesempatan ini adalah ruang aspirasi untuk saya juga menangkap untuk menyempurnakan diri saya dan juga menyempurnakan lembaga rakyat ini supaya betul-betul lembaga ini bermanfaat bagi rakyatnya. Saya kira mungkin itu yang saya komentari. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak. Mari kita aplaus. Silakan merapat ke depan, sampaikan satu dua hal untuk kita semua. Saya mewakili masyarakat akar rumput menyampaikan terima kasih kepada Kapolri. Ini Kapolri ini. Saya mau sampaikan bahwa ketika Kapolri berorasi di depan istana atau Senayan, beliau menunjukkan tentang demokrasi yang berekspresi di NKRI. Catat itu. Catat itu. Jangan sampai di Polsek halangi. Itu bukan demokrasi yang berekspresi. Justru itu mencoreng NKRI. Hargai Kapolri. Tepuk tangan untuk Kapolri. Kalau ada yang begitu lagi kita akan menyurati Kapolri. Kami akan menyurati akar rumput masyarakat. Akan menyurati Kapolri. Ini soal kode etik. Harus hargai masyarakat. Surat menyurat itu aspirasi dari rakyat. Maka institusi kepolisian harus hargai. Ini kita orang bukan bicara apa mereka. Ini kita bicara kesejahteraan NKRI. Rakyat kuat, negara kuat. Setuju? Ya baik, kawan-kawan Barif, toh kita, kawan-kawan terutama kawan-kawan motivator, mari beri depan, oke, Bapak Dorang, rencana kita hari ini mau baca statement. Tapi kita tidak mau, jangan sampai dong bilang ini sekelompok orang. Karena hari ini kami datang rakyat, tapi bapak-bapak dong, pihak aparat dong blok masa. Kami tidak mau dong bilang rakyat pihak yang datang tolak ini sekelompok orang. Jadi hari ini kami punya masa semua ditutup, di blok.
Polisi kasih keluar STTP, penolakan STTP menurut kami tidak masuk akal. Tapi Bapak polisi, Bapak Kapolres, Bapak punya STTP yang Bapak kasih keluar, kami akan lengkapi itu dalam 1 minggu ini. Dan kami akan datang dengan rakyat Biak Numfor. Kami tidak mau dibilang sekelompok orang. Kami tahu kondisi rakyat di Biak Numfor ini. Dan kami tidak mau dibilang sekelompok orang. Belum apa-apa tadi media sudah bilang sekelompok orang yang penolakan DOP di Biak Numfor. Baru tadi, baru masih foto-foto, kita belum nyatakan sikap. Dan ini Bapak dorang catat di depan Kapolres, di depan Bapak Dandim dorang, 1 minggu ke depan kami akan datang dengan aspirasi kami. Sepakat? Hari ini kalau kita kasih statement, do bilang kita sekelompok orang. Do main di media begitu, masyarakat Biak. Contoh Serui kemarin hanya berapa orang aja do bilang ribuan orang. Yang dukung do. Jadi Bapak Dora pihak DPR, minta maaf hari ini kami tidak baca statement tuntutan kami. Hanya 1 tuntutan kami. Dewan Kehormatan DPR Biak Numfor segera melakukan sidang kode etik terhadap Ketua DPR Biak Numfor. Kata gitu. Kami akan datang besok. Hanya itu. Turunkan dia. Jadi begitu ya, Bapak Doran, minta maaf kami tidak baca statement kami karena kami tidak mau diklaim sebagai sekelompok orang. Apalagi macam Johan, Joy, nanti dong bilang begini kelompok sakit hati. Ini kelompok yang benci kakak Herina. Oh tidak, kami mau selamatkan dia dari lingkaran setan elit-elit asosiasi Bupati Pegunungan, asosiasi Bupati RRI. Kami mau selamatkan dia. Jadi buat kelompok yang hari ini ada ini kakak Heri punya adik-adik, sampaikan ke dia. Kami mau dia kembali lihat 17 visi misi itu. Jangan urus DOP lagi, catat, kasih tahu dia. Jangan sampai kami bilang kita ini kelompok sakit hati yang selalu bicara-bicara, tidak. Jadi begitu ya, sepakat? Yang sepakat angkat tangan kiri. Yang sepakat angkat tangan kiri. Kita kasih tunjuk bahwa rakyat Biak di Biak Numfor yang tolak DOP itu bukan 1-2 orang kayak kita begini. Hari ini kita banyak tapi pihak aparat orang sudah atasi kita. DOP! 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 Ya, mungkin itu saja dari Bapak, dari kami. Kakak dorang semua kami catat, kami sudah lihat muka. 1 minggu ke depan kami datang. Pak Kapolres, Pak Dandim, STTP yang tadi malam Bapak dong kasih itu kami akan. Shalom alaikum bisem Yesua Hamasya. Asem Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang menciptakan di bawah bumi. Allah yang bersemayam dalam takhta kerajaan surga. Bapa kami yang kekal, Yesus Kristus, Raja kami yang hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Engkau kalau tidak melalui Engkau. Engkau berbicara kepada kami, tapi kami tidak dengar. Engkau menuntun kami, tapi kami tidak dengar. Oleh karena itu Bapak, aspirasi yang saat ini kami sampaikan, jikalau itu kehendak-Mu, jadilah. Tetapi bukan kehendak kami, maka jangan. Oleh karena itu, kami memohon kepada Engkau Bapa di surga, curahkan Roh Kudus-Mu, tuntun Roh Kudus kami untuk menuntun roh ciptaan yang Bapa letakkan di dalam hati lubuk kami ini, supaya Roh Kudus itu menuntun roh kami supaya melakukan apa yang Bapa mau. Janganlah apa yang kami mau, karena tentunya apa yang ada di bumi ini, di dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, kefasikan hidup. Karena itu biarlah apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu saja sudah cukup. Bapak Bupati, Ketua DPRD, Kejaksaan, Kepolisian, mereka sebenarnya tidak tahu apa yang mereka berbuat.
Tetapi roh setan itu, roh-roh pengulu itu yang masuk untuk mengajak mereka, sehingga mereka lakukan apa yang Bapak larang. Bapak, hari ini kami berdoa memohon kepada Engkau, karena Efesus 6 sampaikan bahwa tugas kami melawan darah dan daging. Tugas kami bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu, roh-roh jahat, roh setan. Kuasa Yesus demi Allah yang Maha Kudus, segala roh-roh setan, roh-roh gaib, roh-roh jahat, roh-roh yang masuk ke dalam tubuh dan jiwa kami, sehingga menuntun kami supaya kami melawan Bapa. Oleh karena itu pada saat ini kami usir itu demi nama Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Kuasa Yahweh Elohim, Yahweh Adonai, Yahweh Elohim, Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Dewan Dora. Baik, Bapak, adik, saya atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor, kami menyampaikan rasa hormat, terima kasih atas aspirasi yang disampaikan. Mudah-mudahan kami tidak seperti Pilatus waktu Yesus disalibkan atau dihadapkan pada mahkamah. Dia cuma tahu cuci tangan, tapi dia tidak mau bertanggung jawab atas kehidupan itu. Mudah-mudahan kami menjadi penyalur yang baik sesuai dengan aspirasi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Keluhan Anda adalah keluhanku. Apa yang Anda renungkan adalah yang aku renungkan. Oleh karena itu, izinkan. Ya, saya ini guru dan saya pernah buktikan dan saya lakukan itu. Saya tidak pernah menipu orang. Saya punya sikap adalah seperti ini. Saya ingin orang bicara untuk saya dengar, supaya kita mengatur sesuatu jauh lebih baik. Kalau Bapak Ibu tidak menyampaikan hal-hal seperti ini, itu ibarat suatu bom, suatu saat akan meledak. Baik secara dini kita tahu, sehingga kita mencari solusinya. Itulah sebabnya saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih saya bahwa saya sebagai wakil rakyat, Bapak Ibu saudara-saudara bisa menyampaikan aspirasi itu secara terhormat di tempat ini. Sekali lagi, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Untuk memberikan aspirasi di siang ini, teman-teman semua berbaris dengan rapi. Ada kendaraan yang digunakan untuk bubar, kita kembali ke Karyandi. Kita ke Karyandi dulu, kita berdoa, baru nanti pembubaran nanti kita atur di sana. Jadi baik, terima kasih banyak Bapak DPR, Ibu, Bapak Ibu semua yang sudah mendengar aspirasi kami. Berikutnya kami akan kembali membawa aspirasi yang sudah ada ini dan kami belum sempat serahkan, tetapi nanti kami serahkan persoalan DOB yang ada di sini. Tapi untuk menjadi konsumsi Bapak Ibu dorang untuk dipertimbangkan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Terima kasih semua, ada kekurangan mohon maaf lahir batin. Saya pribadi dan teman-teman semua menyampaikan Syowi Makasumasa Mansere Nifnoko kame hidup biak. Hidup biak. Dop. 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 Baik, terima kasih. Nanti besok baru masa saya bilang, kamu lihat saya ini. Tapi tadi kita mau bicara tapi kurang ini karena masyarakat tidak banyak. Besok nanti kita ambil yang banyak. Kalau di Biak Barat, kan tidak bisa takut siapapun. Ini dari Biak Barat dari Sosmai. Ini dari Biak Barat dari Sosmai.
Kenapa? Sudah habis. Tahu saja. Masalah kenapa halaman yang tadi dijawab jangan media liput ini. Ini tidak adil. Ini kenapa ini? Tadi baru 1 orang. Ya, kenapa waktu ini terlalu cepat sekali? Kami mahasiswa biak, kami mahasiswa, kehadiran kami di hari ini kami netral. Tapi ada bagian-bagian yang mau kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Tetapi jadi kehadiran kami di hari ini kami netral. Kami tidak memihak kepada pro dan kontra. Kami netral dan kami murni untuk menyampaikan aspirasi kami terkait kesejahteraan yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Jadi kesejahteraan ini bukan hanya untuk masyarakat saja, tetapi realitas politik kita semua yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Oleh sebab itu, kami adalah mahasiswa yang merdeka, yang harus punya hak untuk menyampaikan gagasan, tidak boleh dibatasi. Kami menunjuk tinggi Tri Dharma perguruan tinggi. Tetapi di hari ini kami mahasiswa datang untuk kami menyampaikan dengan cara-cara yang sopan dan santun untuk Bapak Ibu semua, teman-teman semua di hari ini dan juga teman-teman pejabat semua di hari ini. Hidup mahasiswa!